Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Jaringan Komputer Program Studi S1 Ilmu Perpustakaan. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus sebuah perusahaan media pada jaringan komputer terhadap jaringan komputer. Baik, langsung saja sebelum itu perkenalkan, nama saya Nihat Asy'ari yang berperan sebagai moderator. Lanjut. Kemudian saya Nabila Az-Zahra Sri Putri. Selanjutnya saya Muhammad Rafli Adiansyah. Aku Gali Cahya Mahaningrat. Dan saya Muhammad Pak. Baik, langsung saja ya kita mulai dari slide pertama. Monggo dimulai untuk slide pertamanya. Mas Alvin, monggo. Ya, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer merupakan sebuah jaringan yang dapat menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Dapat dikatakan jaringan komputer apabila dua atau lebih komputer dapat saling berbagi sumber daya informasi. Lanjut. Studi kasus. Sebuah perusahaan media yang fokus pada produksi dan distribusi video memerlukan jaringan untuk mengelola data video berukuran besar. Perusahaan ini memerlukan bandwidth tinggi untuk transfer video antara divisi produk dan distribusi, serta server untuk menyimpan video secara lokal sebelum mendistribusikan ke platform online. Kebutuhan jaringan. 1. Jaringan berkecepatan tinggi untuk transfer video. 2. Server lokal untuk menyimpan video. 3. Backup ke cloud untuk menyimpan video jangka panjang. 4. Keamanan file untuk melindungi konten video. Baik, selanjutnya. Silakan Mas Rafli. Bentar. Masih itu nggak muncul di PPT-nya. Iya dah. Wait. Iya. Udah. Belum? Nah, Mulai berarti. yang selanjutnya analisis. Yang pertama jenis kabel yang digunakan. Fiber optik. Alasannya kabel fiber optik memiliki kecepatan yang tinggi dalam mentransmisikan data, cocok untuk upload video atau konten dengan durasi yang panjang. Memiliki kapasitas bandwidth yang besar sehingga dapat menangani banyak data secara simultan tanpa kehilangan kualitas, dapat mentransmisikan data dari jarak yang jauh, serta memiliki kualitas sinyal yang tinggi oleh karena menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data. Sebentar ya. Mulai ya berarti. Yang kedua ada perangkat yang digunakan untuk memperluas jaringan, yaitu router switch. Alasan memperluas jangkauan sinyal dengan menggunakan router dan menyambungkan dengan switch untuk dihubungkan ke seluruh komputer yang ada di perusahaan. Dan yang ketiga menggunakan server lokal, yaitu fiber optik. Alasannya berfungsi sebagai penyedia ataupun penyimpan segala data yang ada di perusahaan. Selanjutnya. Baik. Silakan Mbak Aza. Ya, kemudian slide-nya. Nge-lag. Oh, Masih sebentar ya. nge-lag ya. Masih nge-lag ya, masih loading. Sudah? Belum? Belum. Nanti dikat aja wes, tak edit nanti. Sudah? Belum ya? Oh, edit sih ya. Nah, udah. Ya. Kemudian yang keempat itu ada penggunaan cloud. Jadi alasan penggunaan cloud ini berfungsi sebagai penyimpanan cadangan atau backup. Selain cloud
akan semua video maupun data-data perusahaan sehingga dapat minimalisir kehilangan data. Baik, selanjutnya Next. berikut merupakan diagramnya. Berikut merupakan desain dari jaringannya atau diagram jaringan. Pertama itu ada firewall utama, kemudian untuk memperluas jangkauan sinyal itu dengan menggunakan router atau Wi-Fi router yang kemudian akan disambungkan lagi dengan switch yang dimana switch ini untuk dihubungkan ke seluruh komputer-komputer di dalam perusahaan. Sementara untuk Wi-Fi router itu berfungsi untuk menghubungkan ke perangkat elektronik lain yang berada di perusahaan. Kemudian ada untuk penyimpanan data-data perusahaan itu ada beberapa pilihan. Yang pertama itu dihubungkan dengan menggunakan server lokal. Kemudian dari penggunaan server lokal langsung ke penggunaan cloud, ataupun dari router itu kemudian menggunakan internet ke router itu diberikan firewall untuk keamanan yang dilanjutkan dengan penggunaan internet lalu kemudian ke penggunaan cloud. Baik, selanjutnya Ya, next. silahkan Mas Gali. Mas Gali, Datanya belum keluar, Mas. bentar. Oh iya, sebentar ya Mas Iya, loading. sabar, masih nge-lag. Pemeliharaan jaringan. Ini. Yang pertama, memastikan setiap perangkat jaringan seperti router, switch, server selalu dipantau untuk menghindari kemacetan. Menghindari kemacetan jaringan atau anomali yang dapat menyebabkan penurunan kinerja. Yang kedua, melakukan pengecekan berkala pada kabel untuk memastikan tidak ada kerusakan fisik atau degradasi sinyal dan lain-lain. Yuk, next. Pengamanan jaringan. Yang pertama, menggunakan firewall untuk memblokir akses yang tidak diinginkan dari luar jaringan. Pastikan hanya port yang dibutuhkan, seperti untuk web atau email yang dibuka. Kedua, menggunakan VLAN untuk memisahkan segmen jaringan dan yang berbeda. Misal, jaringan karyawan, server, dan tamu untuk mencegah akses yang tidak sah antara segmen tersebut. Yang ketiga, melindungi perangkat jaringan seperti switch, router, server dalam ruang server yang aman dengan kontrol akses fisik seperti kunci pintu atau kartu akses untuk mencegah orang yang tidak berwenang mengakses perangkat tersebut. Dan ada dua lagi, ya ada di PPT kita duanya. Baik. Selanjutnya kesimpulannya dari pemaparan materi yang disampaikan yakni produksi dan distribusi video merupakan kegiatan yang memerlukan internet kencang dan untuk prosesnya. Nah, untuk mendukung proses tersebut, maka digunakanlah kabel fiber optik yang memiliki kecepatan stabil dan kencang dibandingkan dengan kabel Ethernet. Kemudian didukung pula dengan perluasan jaringan oleh router dan switch yang membuat seluruh ruangan di dalam perusahaan dapat menikmati akses internet. Dan tak lupa pula penggunaan pengaman bagi router untuk menghindari adanya kebocoran dan gangguan tidak terduga yang bisa datang sewaktu-waktu. Terakhir, jangan lupakan perawatan dan pengelolaan jaringan-jaringan tersebut agar kemampuannya terus dapat maksimal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.